Perkenalkan, saya Sisri Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Asajujuhan Kabupaten Darmas Raya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menampilkan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Sholat zuhur berjamaah itu juga bagian dari budaya positif ya, yang harus tetap dipertahankan, dan masih banyak lagi ya, dan masih banyak lagi budaya-budaya positif yang mungkin bisa dilaksanakan secara bersama-sama, dan itu tentunya semua itu tentu berdasarkan pada kesepakatan kita bersama ya. Kalau di sekolah ya mungkin ada yang dinamakan dengan kesepakatan sekolah, keyakinan sekolahnya. Kalau di kelas mungkin ada juga dengan keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya. Jadi melalui budaya-budaya positif inilah mudah-mudahan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan yang sekarang yang kita kenal dengan istilah kurikulum merdeka, maka kita semua tentu harus banyak belajar ya, termasuk saya sendiri juga seperti itu. Masih harus banyak belajar. Kenapa? Karena perubahan itu terus selalu terjadi dan terus selalu berkembang, sehingga kita harus mampu, kita harus bisa mengikuti perubahan itu dengan baik dan bijak. Kenapa? Karena perubahan yang terjadi dengan adanya teknologi yang semakin maju dan makin berkembang, itu kalau kita nggak mempelajari atau menerapkan budaya positif, justru nanti bisa negatif karena kita pemanfaatnya mungkin kurang bijak. Nah, maka untuk itu ayo kita dengarkan bersama, kita dukung bersama, dan kita mohon untuk bisa dibagikan kepada kita tentang apa-apa budaya positif yang mungkin bisa kita kerjakan, kita laksanakan di sekolah ini secara bersama-sama. Jadi kepada Bu Sis ya, dipersilakan untuk mempresentasikan diseminasinya yang berkaitan dengan masalah budaya positif yang mungkin akan bisa kita laksanakan di sekolah yang kita cintai ini, dengan harapan sekolah ini menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Nah, terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri bila timbul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Bapak yang sudah memberikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sejatinya adalah apa yang akan saya sampaikan ini barangkali adalah sama-sama untuk atau sebagai media pembelajaran gitu ya, bagi saya terutama yang menyampaikan. Kemudian jika ada sedikit ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu, itu sama-sama kita bisa terapkan di sekolah kita ini. Jadi artinya di sini adalah saya menyampaikan itu juga sama-sama istilahnya belajar gitu, belajar menyampaikan, kemudian belajar juga untuk menerapkannya. Baik, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai masih semangat? Oke, sebelumnya kita ice breaking sebentar dulu. Ya sederhana saja ya Bapak Ibu. Ice breakingnya adalah tersenyum 30 detik ya. Tersenyum 30 detik. Teknisnya adalah Bapak dan Ibu, kita sama-sama berdiri, gitu ya, berpasangan. Nah, kita sama-sama berdiri berpasangan. Mungkin Bapak ada, ya kalau Bapak sama Ibu juga agak kurang. Silakan. Oke. Nah, kemudian berikutnya, ini kita belum mulai udah tersenyum ya. Oke, kemudian berikutnya silahkan saling berpandangan. Oke. Kemudian senyum Bapak Ibu, senyum dulu. Oke. Nah, mungkin awalnya senyumnya terpaksa, nanti insya Allah jadi lebih pas gitu ya. Senyum dulu, kemudian nampakkan giginya gitu ya. Berikan senyum terbaik untuk saudaranya atau untuk rekannya. Nah, barangkali 30 detik saja Bapak Ibu, 30 detik saja gitu ya. Saling berpandangan dong. Oke.
baik. Oke. Nah, silakan barangkali kalau ada perasaan di hati yang agak mengganjal supaya lapang gitu ya. Oke. Baik, sudah 30 detik. Baik, kemudian udah itu barangkali ya. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Oke, beri aplaus untuk kita bersama. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Ini materi saya pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan budaya positif Bapak Ibu. Kalau kita dengar kata-kata budaya, berarti itu sudah menjadi kultur kebiasaan ya. Nah, ditambah lagi dengan positif, artinya itu bersifat yang ya positif gitu, yang bisa kita jalankan, yang membudaya, yang artinya mampu kita terapkan secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, nah di sini pengantarnya adalah pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Di sini perumpamaannya adalah seorang guru, Bapak Ibu semuanya. Guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, kemudian ia memiliki peranan penting gitu ya, untuk apa? Untuk menjadikan tanaman. Nah, tanaman, murid itu diibaratkan sebagai tanaman gitu. Nah, jadi ketika ada kita menanam tanaman, apa yang kita harapkan Bapak Ibu? Tentu yang kita harapkan tanaman yang kita tanam itu tumbuh dengan subur gitu. Begitu juga dengan peserta didik kita. Nah, ketika kita lihat peserta didik kita yang hari ini barangkali mungkin kita sama-sama merasakan ya. Mungkin pengetahuannya yang dibawa dari tingkat pendidikan sebelumnya belum maksimal. Besar harapan kita ketika mereka mengenyam pendidikan di SMA ini, tentunya dia memiliki pola pikir yang kritis, inovatif, yang kita harapkan tentu lebih berkembang dibandingkan dengan tingkat pendidikan sebelumnya, yaitu mungkin SMP. Ketika mereka sudah di kelas 11, mungkin tingkat pendidikan di kelas sebelumnya tentu lebih berkembang ketika dibandingkan dengan kelas 10 dahulunya. Nah, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini pertanyaannya adalah setuju atau tidak Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ada yang setuju? Oke, tidak masalah. Boleh setuju, boleh tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Coba, Bu Rina setuju atau tidak? Setuju ya? Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi pada anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Nanti kita lihat bagaimana jawabannya ya Bapak Ibu semuanya. Nah, dari pertanyaan yang saya lontarkan tadi, nanti akan kita bahas atau kita kaji melalui topik diseminasi saya kali ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, motivasi hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas. Lalu kebutuhan dasar manusia. Lalu posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Barangkali dari poin-poin yang saya akan paparkan ini, ada barangkali kosakata baru yang baru kita dengar ya Bapak Ibu. Mungkin saya pun ketika baru mendapatkan materi ini juga baru pertama kali mendengar istilah-istilah baru seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, kita lihat terkait dengan disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam pikiran Bapak Ibu? Boleh? Peraturan. Iya. Apa Bu? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, silakan Ibu Mika, apa jawabannya? Taat aturan. Taat terhadap aturan. Oke. Udah. Baik. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Tadi yang terbayang dalam pikiran kita tepat waktu, kemudian taat akan aturan. Nah, bagus sekali apa yang Ibu sampaikan. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa
Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin diri, nah wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Mungkin gambaran bahasa mudahnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini adalah seyogyanya disiplin itu sudah mulai harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Nah, ketika kita dihadapkan pada suatu suasana atau suatu kondisi di dalam sebuah institusi, misalnya di sekolah. Nah, di sekolah tentu ada yang namanya peraturan sekolah, misalnya Bapak Ibu ya, yang bersifat apa? Mendisiplinkan siswa. Nah, berarti disiplin itu akan ada setiap tingkatannya atau setiap lininya, dan sejatinya adalah disiplin itu harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan istilah self disiplin. Nah, di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal maksudnya di sini Bapak Ibu adalah motivasi yang muncul atau motivasi yang tumbuh di dalam diri kita. Nah, kemudian jika kita tidak memiliki yang namanya disiplin internal itu, maka kita memerlukan pihak lain untuk memotivasi diri kita. Nah, itulah yang disebut dengan istilah motivasi eksternal. Barangkali mungkin di sekolah kita merasakan ya Bapak Ibu, ketika kita menerapkan disiplin kepada anak-anak kita misalnya kan. Nah, disiplin kepada anak-anak yang barangkali notabene disiplin itu belum tumbuh dalam diri mereka, ada peraturan sekolah misalnya ya, atau ada disiplin yang ditetapkan oleh sekolah yang perlu ditaati oleh anak. Boleh bantu saya Bapak Ibu semuanya yang bisa memberikan gambaran contoh disiplin ya yang mesti ditaati oleh anak kita. Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa membantu memberikan jawabannya? Contoh disiplin sekolah, kemudian disiplin diri. Berarti siswa sebelum pukul 7.30 harus hadir dan melaksanakan apa tadi. Misalnya untuk disiplin diri, misalnya mereka bangun pada pagi hari, misalnya untuk mengerjakan sholat subuh, dan juga untuk disiplin diri untuk mengerjakan PR di rumah, bukan di sekolah. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bu Pit ya yang sudah memberikan tambahan. Benar sekali ya Bapak Ibu semuanya. Jadi disiplin diri itu memang disiplin yang tumbuh secara internal di dalam jiwa. Nah, berarti di sini kalau kita lihat sasaran kita adalah murid atau peserta didik. Jadi kalau disiplin diri itu menggambarkan bahwasanya peserta didik itu sudah mulai tertanam jiwa disiplin di dalam diri mereka. Nah, kemudian kalau disiplin yang sifatnya adalah eksternal berarti ada dorongan dari suatu instansi atau suatu pihak lain, seperti ya disiplin yang diterapkan di sekolah. Nah, kemudian berikutnya poin yang kedua kita lihat adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu nilai kebajikan universal istilahnya Bapak Ibu. Nilai kebajikan adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai tersebut bersifat umum atau bersifat universal. Nah, dan dia lintas bahasa, kemudian lintas bangsa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini disampaikan ya bahwasanya nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Barangkali Bapak Ibu ini sudah kita dengar-dengar juga gitu ya, walaupun kita masih di kurikulum 2013. Nah, jujur barangkali Bapak Ibu saya sejak mengikuti guru penggerak ini barulah mencari-cari atau membaca gitu ya sedikit banyaknya tentang profil pelajar Pancasila ini. Mungkin Pak Faisal di sekolah yang lama itu sudah kurikulum merdeka ya Pak ya. Nah, kalau kita masih kurikulum 13, nah jadi mungkin nanti kepada Pak Faisal kami banyak belajar gitu ya, banyak bertanya karena memang ilmunya masih sangat kurang gitu ya tentang ini, tentang kurikulum merdeka. Nah, jadi bisa boleh ya Pak ya, besok kita bertanya-tanya, bertanya tentang materi atau tentang kurikulum. Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai kebajikan yang tertanam di dalam diri peserta didik yang kita harapkan itu, nah ini di sini bisa dicapai ya oleh anak Indonesia yang kita kenal dengan istilah
profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya di sini peserta didik kita atau para murid kita harapkan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam artian terimplementasi jelas gitu ya dalam setiap kegiatan-kegiatan misalnya yang tampak di sekolah kita. Misal sholat berjamaah gitu ya, mengikuti kultum gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Mandiri di sini Bapak Ibu semuanya, kita mengharapkan para siswa atau para peserta didik kita memiliki jiwa yang mampu secara mentalnya baik dalam menguasai setiap pembelajaran. Kemudian ya tanpa istilahnya di sini tanpa ketergantungan ya kepada pihak lain. Meskipun kita pasti membutuhkan pihak lain gitu, misal teman seperjuangan kita gitu ya. Namun dalam hal ini mandiri di sini adalah siswa atau murid kita mampu melakukan tindakan secara individu dengan sebaik mungkin. Kemudian kita lihat di sini bernalar kritis, kemampuan siswa untuk berpikir atau menjalankan nalarnya dengan baik gitu. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin kita sadar bahwasanya siswa kita masih butuh perjuangan untuk bernalar kritis ini. Barangkali dalam pembelajaran kita akan lihat ya, mungkin Bapak Ibu juga merasakan di dalam pembelajaran mungkin siswa kita banyak yang kurang berani tampil di depan teman-temannya gitu ya, atau kurang istilahnya apa ya, kurang mampu mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya melalui kurikulum merdeka ya, di mana nilai-nilai kebajikan itu diharapkan tertanam di dalam jiwa peserta didik kita, yaitu melalui kemampuan mereka dalam bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Pernah mendengar istilah ini Bapak Ibu? Berkebinekaan global artinya adalah membawa kultur daerah kita, kultur bangsa kita gitu ya, yang bisa diterima di secara global, tidak hanya di Indonesia gitu, tapi di dunia. Dan ini mudah-mudahan bisa tertanam pada peserta didik kita. Kemudian bergotong royong, bersama-sama melakukan suatu kegiatan. Misalnya kalau kita contohkan bukti nyatanya di sekolah, misalnya ya Bapak Ibu semuanya ya, kegiatan gotong royong yang diadakan di sekolah kita. Kemudian kebersamaan melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya di sekolah. Nah itu yang bergotong royong. Kemudian kreatif, berarti memunculkan ide-ide ya untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Misal dalam pembelajaran nih, kalau dalam pembelajaran kita lihat ide-ide kreatif, misal di pembelajaran olahraga, apa contohnya Bapak? Ide kreatif yang anak-anak berikan, mungkin melalui senam apa ya, senam kreatif mungkin ya. Nah dari situ kegiatan-kegiatan itu akan muncul di dalam diri anak-anak kita. Nah itu contoh kecilnya. Kemudian kita lihat berikutnya, poin yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah di sini Bapak Ibu, sebelumnya saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa sih yang dimaksud dengan motivasi gitu? Pernah kita sering mendengar motivasi? Apa kira-kira motivasi itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Ya benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Faisal ya. Berarti motivasi itu terkait dengan dorongan ya, dorongan untuk melakukan suatu hal gitu. Nah kita lihat di sini ya Bapak Ibu, ya, tujuannya adalah motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi yang dilakukan oleh seseorang itu ada gitu ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi itu bisa muncul gitu ya. Nah untuk mereka atau orang-orang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah ini poinnya 3, mungkin saya lupa untuk bikin poin-poinnya. Jadi motivasi perilaku itu bisa terjadi, yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk memperoleh imbalan, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Barangkali kita masih agak ragu ini Bapak Ibu semuanya, maksudnya bagaimana sih gitu ya. Saya contohkan yang pertama, untuk menghindari dari hukuman. Misalnya nih, anak kita mengerjakan tugas tepat waktu supaya apa? Supaya nggak dihukum sama gurunya, misal ya, lari keliling lapangan. Nah berarti motivasi anak kita mengerjakan tugas itu baru sebatas itu. Kemudian kalau mendapat penghargaan, misal terkait dengan pengerjaan tugas tadi, dia kerjakan tugasnya dengan sesempurna mungkin supaya apa? Supaya bisa dapat nilai yang bagus. Nah berarti itu
dorongan untuk atau motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dalam artian misalnya seperti ini, saya kerjakan tugas saya, tujuannya adalah untuk apa? Ini adalah kewajiban saya yang mengerjakan tugas. Ketika saya kerjakan tugas itu, saya bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru. Nah, seperti itu. Jadi motivasi anak-anak kita itu banyak ya Bapak Ibu. Kita lihat dari kriteria ini dan kita berharap anak-anak kita motivasi mereka belajar di sekolah itu adalah ya, poin yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu barangkali untuk motivasi. Kemudian berikutnya kita lihat contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di sini ada beberapa kalimat-kalimat ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan apresiasi kebajikan gitu. Nah, di sini ada kalimat pembuka contohnya ya. Kemarin saya perhatikan. Nah, kemudian nilai kebajikannya apa? Nah, rasa empati yang besar. Kemudian situasinya ya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah contoh nilai kebajikan yang diaplikasikan oleh siswa kita di kelas. Nah, berarti contohnya ya, misal ya, ada siswa kelas 10 baru datang gitu ya. Kemudian ada satu orang teman yang mengatakan, kemarin saya perhatikan kamu, saya perhatikan kamu bingung gimana mencari kamar mandi di sekolah gitu. Nah, berarti kata-kata itu menunjukkan nilai kebajikan berupa rasa empati, dan itu yang kita harapkan Bapak Ibu lahir atau hadir di dalam diri anak-anak kita. Kemudian berikutnya adalah, nah di sini kalimat saya menghargai, berarti nilai kebajikannya adalah berupa apa? Rasa kepedulian. Nah, situasinya contoh ya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, di sini barangkali kan kalau kita lihat ya Bapak Ibu semuanya, kita sering membagi kelompok belajar anak-anak kita ya. Kita memperhatikan anak-anak kita ada tidak yang mereka itu punya kemampuan agak lemah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi. Ada ya Bapak Ibu semuanya. Nah, berarti di sini kita lihat ternyata nilai kepedulian, nilai kebajikan itu harus muncul sebenarnya dalam diri anak-anak kita. Mungkin saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, boleh Bapak Ibu menyampaikan contoh penerapan pembelajaran kelompok yang pernah Bapak Ibu lakukan dengan memperhatikan nilai kebajikan, kepedulian di dalam kelompok belajarnya. Boleh bantu saya Ibu? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Sisri. Saya Korila, mengajar bidang studi fisika. Bagaimana cara saya untuk meningkatkan pedulian siswa terhadap temannya, di mana siswa ini yang berkategori tingkat level kepandaian belajarnya tinggi, kemudian bagaimana cara dia untuk mengakomodasi temannya supaya lebih aktif belajar. Nah, biasanya saya membagi siswa tersebut dalam beberapa kelompok kecil, di mana itu dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 kategori siswa, baik itu siswa yang pintar, menengah, dan level bawah. Nah, nanti dalam kelompok itu saya memberikan tanggung jawab kepada masing-masing ketua kelompok untuk menyelesaikan diskusi atau proyeknya. Nah, di sanalah siswa dengan kategori atau pemahaman yang tinggi mampu untuk mengajak kerjasama. Mereka akan berbagi tugas, mereka akan saling percaya terhadap tugasnya masing-masing dan mampu menyelesaikan proyek yang diberikan pada sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Ibu Korila. Terima kasih Bu Rila. Nah, jadi itu pendapat yang diberikan oleh Bu Rila ya Bapak Ibu semuanya, bahwasanya memang tugas kita sebagai fasilitator gitu ya bagi murid-murid kita untuk membina anak-anak kita. Ternyata nilai-nilai kebajikan yang kita munculkan tidak serta-merta nilai-nilai yang ya sifatnya hanya sekedar ya nilai kognitif yang kita tonjolkan, namun juga nilai-nilai kebajikan itu tercermin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga. Nah, ini contoh ya. Terima kasih untuk. Nah,
Jadi kata-kata seperti ini itu menunjukkan nilai kebajikan apa? Rasa tanggung jawab. Nah, misal ya Bapak Ibu semuanya, kita ketika ada pasti ya sering kita melakukan hal tersebut ya kan. Ketika kita masuk kelas, ternyata kelasnya kotor gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, pada saat kita meminta anak-anak kita untuk memilih sampah, nah ini dia, nilai kebajikan itu bisa kita yang memunculkan dari guru, bisa dari teman-temannya yang lain. Jadi ya tidak masalah ya Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan rasa terima kasih kepada anak-anak kita, itu merupakan ya suatu apresiasi dari nilai kebajikan yang mereka lakukan. Jadi misalnya si Fajri misalnya, Fajri piket hari ini, iya Bu saya piket masih berserakan, nah mohon dipilih. Ketika dia sudah memilih kertas yang berserakan atau plastik atau sampah yang berserakan, kita ucapkan terima kasih gitu. Jadi itu merupakan suatu apresiasi nilai kebajikan yang diberikan oleh guru kepada siswa dan juga barangkali bisa dari teman-temannya. Bapak Ibu perlu ingat nilai kebajikan ini terus menyebar ya Bapak Ibu, dan itu merupakan salah satu contoh keteladanan juga ketika kita mengaplikasikan di dalam kelas ya. Nah, bisa jadi apa yang kita lakukan itu kadang dilihat ya oleh anak-anak kita, beserta didik kita. Dan kita berharap kebaikan-kebaikan positif, kebajikan-kebajikan positif itu bisa menyebar di kelas mereka gitu ya. Kemudian juga tentu terbawa ke lingkungan mereka. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke. Berikutnya kita masuk poin 4 terakhir barangkali ya. Ada 6 poin tadi. Nah, ini selanjutnya poin yang keempat adalah ada kita kenal dengan istilah hukuman dan konsekuensi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan hukuman dan konsekuensi tindakan guru. Nah, nanti akan kita lihat apa bedanya hukuman, apa bedanya konsekuensi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah ya. Jadi anak-anak disuruh mencatat itu. Ini hukuman atau konsekuensi? Coba, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu, hukuman. Oke. Kita lihat ya hukuman. Nanti saya tampilkan jawabannya yang tepatnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, kita lihat. Oke, hukuman, konsekuensi hukuman. Iya, jadi sebenarnya kita sudah memahami saya rasa ya bahwasanya inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi ya sesuatu harus terjadi. Nanti akan saya paparkan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, nah anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman sifatnya memaksa. Sementara kalau konsekuensi itu berupa stimulus atau tanggapan terhadap perbuatan yang mereka sudah lakukan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah contohnya misalnya, kamu tadi kenapa nggak masuk? Oh Bu, saya sakit perut gitu ya. Ternyata dia main HP, main game online. Nah itu ternyata itu tujuan anak-anak menghindari hukuman gitu. Dia takut kita memberikan hukuman, maka dia menyembunyikan hal tersebut. Jadi anak menyembunyikan kesalahannya. Nah kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, kalau hukuman itu efeknya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kita lihat lebih baik mana penerapan kita di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tergantung ya Bu Nita ya. Nah ternyata
dari yang saya pelajari itu ya Bu ya, dari ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu fasilitator, kemudian guru PP juga, ternyata idealnya dalam sebuah sekolah atau dunia pendidikan konsekuensilah yang kita terapkan. Nah cuman nanti boleh kita diskusikan bersama ya kalau ada pertanyaan. Ternyata konsekuensi adalah hal terbaik dibandingkan dengan hukuman. Nah barangkali hari ini mungkin termasuk saya barangkali ya, ketika ada tugas piket gitu ya, ada melanggar diberikan hukuman gitu. Ternyata kita harus mencari cara, mencari jalan. Konsekuensilah yang kita berikan ya, konsekuensilah yang kita berikan kepada anak-anak kita ketika mereka melakukan kesalahan, bukan hukuman. Dan sejujurnya Bapak Ibu, saya juga merasakan gitu ya, dulu waktu hal yang tidak itu ya, yang tidak istilahnya tidak terlupakan, ternyata ini dia Bapak Ibu, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin barangkali ya kenangan-kenangan mereka semasa SMA ini akan diingat loh. Dulu saya nggak ngerjain PR biologi karena disuruh keliling lapangan. Karena apa? Karena nggak ngerjakan PR misalnya. Itu menjadi istilahnya apa? Menjadi ingatan jangka panjang yang membuat anak tuh mungkin sakit atau benci mungkin kepada gurunya. Dan ternyata diharapkan Bapak Ibu semua itu tidak kita lakukan, namun kita alihkan dengan membuat sebuah konsekuensi. Dan konsekuensi ini nanti akan kita lihat di dalam ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan peserta didik kita ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar istilah restitusi ini? Belum ya? Nah, belum pernah melihat. Sebelum saya bahas tentang restitusi, nah kita bahas dulu terkait dengan mohon maaf, restitusi aja dulu ya. Apa itu restitusi? Nah kita lihat di sini, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ternyata Bapak Ibu semuanya ada ilmunya gitu ya untuk menyelesaikan masalah siswa kita. Misal masalah anak bolos, masalah anak pergi ke kantin ketika kita rapat, masalah mereka bertengkar dengan temannya di dalam kelas. Ternyata ya secara teori ya Bapak Ibu, ini ada apa istilahnya ya, dihasilkan solusi bersama bahwasanya ada istilah restitusi untuk menyelesaikan masalah anak. Nah, untuk menyelesaikan masalah anak melalui restitusi gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita bisa melakukan kegiatan yang disebut dengan istilah keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya adalah suatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah di sini saya sudah menjalankan ya beberapa waktu yang lalu kepada anak didik kita gitu ya untuk penerapan keyakinan kelas ini. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya untuk menghindari yang namanya pemberian hukuman, meminimalisir pemberian hukuman gitu ya, itu dilakukan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip-mirip nggak dengan peraturan kelas? Mirip Bapak Ibu gitu ya. Cuman keyakinan kelas ini dibuat lebih kepada kalimat yang istilahnya lebih positif gitu. Misal untuk keyakinan kelas gitu ya, kalimatnya diubah menjadi kalimat yang kalimat larangan. Oke, sebelum itu saya ingin bertanya barangkali sekilas kepada Bapak Ibu semuanya. Ada yang bisa membedakan atau ada yang bisa menyampaikan menurut Bapak Ibu apa sih perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Keyakinan ya, peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Durasi video itu sajam.
Baiklah, saya akan menjawab apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Menurut pendapat saya, kalau peraturan adalah aturan yang dibuat oleh satu pihak dan dijalankan oleh semua orang dan ditaati oleh semua orang. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kedua belah pihak yang dijalankan bersama-sama. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk Ibu Pit. Terima kasih Bu Pit atas pendapat yang Ibu Fitri berikan. Ya, benar sekali Bapak Ibu ya. Peraturan dan keyakinan barangkali itu mirip-mirip gitu. Cuma ternyata penerapannya berbeda. Nah, ini yang sudah pernah saya jalankan gitu ya di kelas 10 IPS. Nah, di sini saya memaparkan terlebih dahulu. Selama ini yang kalian ketahui terkait dengan peraturan sekolah apa nak, atau peraturan kelas apa? Dibuat lah oleh anak-anak itu, dibuat di sana. Oh, saya Bu tidak boleh pakai sendal, tidak boleh bawa HP, tidak boleh mencontek misalnya ya. Pokoknya larangan semuanya. Nah, kemudian berikutnya saya tuntun anak-anak kita bahwasanya sekarang kalau kalian yang kalian ketahui yang kalian sampaikan itu datang dari siapa nak? Itu saya tanyakan ya Bu. Mereka menjawab, oh dari Bapak Ibu guru Bu gitu ya. Nggak boleh datang terlambat, nggak boleh pakai sepatu. Dan kalian apa yang kalian terima? Ya hukuman Bu. Kalau kami melanggar ya kami terima hukuman. Nah, baik Ananda, sekarang yang kalian lakukan itu sebuah kesalahan tidak? Ya Bu, kata mereka, kami mengakui itu kesalahan. Nah, kalau itu adalah sebuah kesalahan, berarti kita bersedia untuk memperbaikinya. Bersedia Bu, gitu ya. Dan mudah-mudahan anak-anak ini ikhlas ya Bapak Ibu. Lalu saya tuntun anak-anak itu, baik kalau begitu, ya kata-kata yang tidak boleh itu mari kita ubah nah, kata saya kan. Baik Bu, mereka mencoba untuk mengubah kata-kata tersebut lalu ditempelkan pada sebuah kertas yang menjadi keyakinan kelas mereka. Nah, ini kata-katanya Bapak Ibu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yang tertanam di sana adalah mungkin bisa kita aplikasikan juga nanti di kelas kita. Yang pertama di sini ya, menghormati. Kami menghormati guru dan teman sesama lainnya. Tadi di peraturan kelas gitu ya Bapak Ibu semuanya tidak boleh membuli teman. Itu kata-kata yang mereka buat. Kemudian mereka ganti dengan kata-kata ini. Kemudian berikutnya adalah di peraturan tadi ada tidak boleh datang terlambat. Nah, kita buatkan ternyata nilai kebajikannya adalah terkait dengan kehadiran. Kami datang tepat waktu ke sekolah untuk setiap sesi kelas. Kemudian berikutnya partisipasi. Nah, kami diharapkan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini peraturan kelasnya kalau dengan guru mapel misalnya dengan guru kimia, biologi, matematika, sejarah gitu ya. Kan kita kadang buat ya, kalian harus aktif nak. Kan Ibu lihat nggak hanya dari hasil presentasi tetapi dari nilai diskusi yang kalian lakukan. Nah, berarti di situ keyakinan kelasnya kami diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah di sini jujur. Kami berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Nah, misalnya dalam apa? Dalam hal barangkali tidak mulai mencontek tadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya mengarahkan anak-anak kita untuk mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif yang menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian berikutnya adalah kami tidak melakukan lelucon yang berlebihan ke arah perundungan. Berarti di sini saling menghargai nilai kebajikannya. Kemudian penggunaan ponsel. Nah, barangkali mungkin dulu-dulu kita agak melarang anak-anak kita yang bawa ponsel, tapi sekarang agak sulit juga gitu ya. Untuk apa? Karena pembelajaran kita ada yang menggunakan media handphone. Nah, jadi di sini dibuat kami tidak membawa ponsel atau menggunakan ponsel kecuali jika ada izin sebelumnya dari guru untuk tujuan pendidikan. Nah, jadi itu adalah bentuk keyakinan kita ya. Udah kita buat soal misalnya soal UAS 20 soal PTS ya, soal UAS misalnya soal PAS. Anak jawab soal cuman durasinya berapa? Durasi 20 menit udah sampai, udah selesai gitu. Kalau olahraga berapa waktunya Pak? Anak menyelesaikan soal. Waktu ujian kan setengah jam. Kemudian mereka menyelesaikan mungkin setengah jam barangkali ya. Kemarin pengalaman saya mengajar pas juga olahraga waktu itu ya. Jadi ketika mengawas 30 menit anak-anak udah agak resah. Saya tanya,
kalian udah selesai belum gitu ya? Udah selesai belum? Udah Bu, silakan dicek lagi gitu kan. Nah ternyata terus saya sampaikan gitu ya, kalian jawab soal ini gampang sekali, cepat sekali gitu ya. Apakah sudah diulang lagi? Kalian tidak kasihan sama guru yang sudah berapa hari, berapa malam menyiapkan soal ini. Nah berarti itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Bisa Bapak Ibu pahami ya. Nah kemudian berikutnya adalah posisi sebagai teman. Nah kalau posisi sebagai teman seperti ini nih, ayolah lakukan dengan Bapak Ibu. Jadi kita melihat misalnya anak tadi ya nggak konsentrasi belajar, ayolah aktif lah dalam pembelajaran misalnya ya. Nah berarti itu kita memposisikan sebagai teman. Nah kemudian pemantau. Nah contohnya di sini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah misalnya kita kasih seperti itu ya bagi anak-anak kita yang aktif belajar. Nah berarti stiker bintang itu berperan untuk memantau pembelajaran anak-anak kita supaya apa? Supaya mereka bisa menjawab pertanyaan itu dengan sempurna atau berdiskusi dengan baik. Nah biasanya pemantau ini adalah melihat dari awal sampai akhir proses yang dilakukan oleh anak. Kemudian, terakhir Bapak Ibu, manajer. Manajer adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah artinya di sini adalah ketika anak-anak berbuat masalah, berarti kita sama-sama dengan anak-anak untuk mencarikan solusi dari permasalahan. Dan ternyata dari yang ilmu yang saya dapatkan ya pada saat pembelajaran, ternyata posisi manajer adalah posisi yang paling tepat diperankan oleh seorang guru. Meskipun posisi lain juga bagus ya Bapak Ibu, cuman ternyata di situ diharapkan Bapak Ibu guru mesti dan diharapkan menghindari posisi sebagai penghukum. Nah itu. Nah terakhir, ini terakhir lagi Bapak Ibu, benar-benar terakhir ya. Tadi udah kita bahas sedikit apa itu restitusi. Nah posisi manajer yang dijalankan oleh Bapak Ibu guru di sini terkait dengan segitiga restitusi. Nah adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah di sini ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu semuanya, di sini untuk menstabilkan identitas. Nah di sini Bapak Ibu, guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi contoh seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Misalnya si Zena misalnya kan, si Zena ini ada sebuah topik atau sebuah fakta bahwasanya dia itu marah ketika temannya mencontek hasil ulangan atau ujiannya. Nah berarti di sini menstabilkan identitas ya, kita menemui siswa kita gitu ya. Zena misalnya kan, tadi ibu mendengar laporan dari ketua kelas kamu menggebrak meja ya. Terus nanti dijawab oleh si Zena, iya Bu gitu ya, saya menggebrak meja soalnya si Dika nyontek Bu gitu ya. Nah tentu di menstabilkan identitas, peran guru adalah di sini berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Berarti kita harus jawab, oh begitu. Nah kamu pada saat itu marah adalah hal yang wajar. Nah mungkin ibu ketika berada di posisi kamu juga melakukan hal yang sama ketika tugas-tugas ibu dicontek oleh teman-teman. Nah berarti menstabilkan identitas seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya adalah kita ketika anak kita berbuat salah, kita memanusiawikan gitu ya perasaan yang mereka sedang rasakan pada saat itu. Nah kemudian berikutnya validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Nah, contoh tadi ya, kejadian si Zena tadi Bapak Ibu. Nah, di sini berarti peran guru apa? Ibu menghargai. Jadi jawaban kita adalah ibu menghargai. Apa yang kamu lakukan tidak lebih buruk dari itu. Misal kamu berkata kotor. Jadi si Zena tadi kan cuma menggebrak meja tuh, marah sama temannya gitu ya. Berarti di validasi kebutuhan kita memberikan hal yang seperti itu. Kita apresiasi anak dengan mengatakan, ibu apresiasi apa yang
yang kamu lakukan tidak lebih buruk dari itu, seperti mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Contoh fakta si Zena tadi ya. Nah, berarti kita tanya ke Zena, kamu marah ke teman-teman kamu, kira-kira ada nggak ya keyakinan kelas yang kamu langgar? Ada Bu, saya tidak bisa menahan sabar saya. Berarti itu ya. Nah, kemudian di sini Bu Guru harus mengatakan kembali, oh berarti kalau sabar yang kamu tidak miliki, apa keyakinan kelas yang kamu perlukan untuk supaya kamu bisa lebih sabar? Oh ya Bu, saya harus bisa lebih menahan amarah saya ketika teman ada mencontek, kemudian saya akan melaporkan kejadian itu kepada guru. Berarti itulah yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Oke, baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan nilai-nilai positif atau budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan atau ada saran masukan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Oke, jika ada pertanyaan atau saran barangkali silakan Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, Bu Sis, saya mau bertanya tentang keyakinan kelas. Nah, misalnya kita terapkan keyakinan kelas tersebut, berarti kan antara kesepakatan antara guru dengan seluruh siswa. Nah, setelah kita disepakati keyakinan kelas tersebut, bagaimana keyakinan kelas tersebut bisa bertahan untuk selanjutnya, bukan hanya bersifat sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Pit yang sudah memberikan pertanyaan barangkali ya. Ini sama-sama jadi pelajaran kepada kita bersama Bapak Ibu semuanya. Yang perlu kita ingat bahwasanya keyakinan kelas itu dibuat oleh dua belah pihak. Artinya di sini yang membuat sebuah keyakinan itu tidak hanya guru, tetapi di situ adalah siswa. Berarti di sini siswa itu sudah memunculkan sesuatu yang akan dan mau dia untuk menerapkannya, sehingga apa? Ketika dia menuliskan, tentu kita berharap itu bisa terlaksana, dan tentunya kita mengharapkan kontrol guru di sana, ya, kontrol guru untuk menjaga kestabilan pelaksanaan keyakinan kelas ini. Dan kemudian salah satu cara juga yang perlu dan mungkin baik kita lakukan ya Bapak Ibu semuanya, di sini ada barangkali ada dokumentasi yang saya lakukan di sini. Nah, di dokumentasi ini Bapak Ibu bagian gambar nomor 2 itu masing-masing siswa diminta gitu ya untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Artinya di sini adalah sama dengan istilahnya kita menandatangani secara apa ya? Fakta integritas misalnya kan. Nah, jadi di situ anak menandatangani bahwa apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas itu dilaksanakan dengan sepenuh hati dan diharapkan berkelanjutan. Jadi melalui penandatanganan gitu ya. Jadi ketika anak-anak ini melanggar, nah berarti nanti tugas kita lah sebagai guru yang mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Seperti itu barangkali jawabannya Bu. Bagaimana Bu Pi? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan merancang keyakinan kelas. Anak-anak semuanya pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Belum. Nah, belum pernah ya? Nah, siapa yang pernah mendengar peraturan kelas? Sudah pernah mendengar peraturan kelas? Pernah ya? Nah, apakah sama antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Beda. Tahu
satu pihak untuk melaksanakan atau untuk dilaksanakan. Sementara keyakinan kelas adalah suatu hal yang harus dilaksanakan yang awalnya disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan dengan baik. Contohnya, kita melaksanakan sesuatu tentu atas keinginan atau atas himbauan dari hati nurani kita untuk mampu menjalankannya tanpa ada paksaan. Nah, jadi sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada Anda semuanya. Kira-kira peraturan kelas yang selama ini Anda ketahui apa saja? Sekarang Ibu akan membagikan kertas ini, stick note. Pada kertas stick note ini, Ananda Ibu minta untuk menuliskan peraturan kelas yang selama ini Ananda ketahui. Ya, peraturan kelas yang selama ini Ananda ketahui. Contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya adalah misalnya dilarang masuk terlambat, gitu, atau dilarang datang terlambat, gitu, seperti itu ya, Nak. Kemudian berikutnya misalnya dilarang mencontek saat ujian, itu merupakan salah satu dari bentuk peraturan kelas. Nah, sementara keyakinan kelas nanti akan kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, itu terkait dengan keyakinan kelas. Sekarang Ibu bagikan kertas ini, lalu kalian Ibu harapkan mampu menulis tentang peraturan kelas yang kalian ketahui selama ini. Baik, Anda semuanya sudah selesai membuat peraturan kelas kita? Sudah. Oke, silakan kalian tuliskan atau kalian tempel peraturan kelas yang sudah ditulis tadi ke depan. Silakan. Silakan. Nah, Anda Ibu semuanya, silakan Anda lihat yang telah kalian tulis di depan. Kita lihat ya peraturan kelas. Dilarang mengejek teman, itu bisa jadi peraturan kelas ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian tidak boleh memakai sendal. Selama ini ada yang memakai sendal? Iya. Oke, tidak boleh terlambat. Selama ini ada yang datang terlambat? Oke, sebenarnya ini menampar diri kita ya, Anda semuanya. Jadi untuk arah perbaikan kita ke depan. Kemudian tidak boleh datang terlambat, sama ya. Tidak boleh datang terlambat, sama, nggak masalah. Peraturan kelas. Jadi kita ambil sini dilarang mengejek teman, boleh ya kita ambil yang itu. Ini kan saja kita tandai. Ini yang Anda semuanya, tadi kita sudah membuat atau menuliskan peraturan kelas yang selama ini kita laksanakan ya. Kemudian kita sudah melihat nilai-nilai kebajikan apa yang tertanam di dalamnya. Sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas.
Keyakinan kelas seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasanya peraturan-peraturan kelas yang sudah ada itu kan disepakati atau dibuat ya oleh satu pihak. Nah, dan dilaksanakan oleh pihak lain atau ya yang mana pihak lain itu adalah siswa. Sekarang kita akan mengubahnya pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi adalah sesuatu yang kita tulis bersama, kemudian kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama. Sekarang Ibu minta kepada Ananda, buatlah keyakinan kelas ya yang bisa sama-sama kita laksanakan. Nah, menjadi kalimat yang positif ya, sehingga mampu secara di dalam hati nurani kita bisa kita laksanakan dalam keadaan yang sesadar-sadarnya untuk perbaikan kita di sekolah ini, terutama di kelas. Silahkan Ananda tuliskan. Mana? Nah, itu ada kami ya, saya kertasnya kurang mak. Iya, kertasnya kurang. Oke, ini adalah nilai keyakinan yang sudah kalian buat tadi. Nah, kita lihat yang pertama, menghormati. Kami menghormati guru dan teman satu sama lainnya. Bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita bersama? Bisa. Kemudian menghormati teman dan guru. Ini sudah semua ya, Nak? Nah, kita skip dulu. Menghargai teman dan guru ini sudah sama. Kita skip. Kami hadir tepat waktu. Komunikasi kami bersikap sopan santun. Bisa ya? Bisa. Nah, sopan santun dalam setiap pembelajaran. Kami bersikap sopan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, ini berarti sama ya? Ini kita skip. Terima kasih Anda semuanya. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rahmadani dari kelas 10 IPS. Perkenalkan, nama saya Sesea dari kelas 10 IPS. Sangat penting. Karena kita dapat menghargai orang lain. Karena bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena bisa menumbuhkan rasa kedisiplinan.
tinggi